Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Desita Ananda Putri. Saya di sini akan menjelaskan hasil analis rasio keuangan saya dari PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Paninbank. Yang pertama adalah profit perusahaan. Paninbank berdiri pada tahun 1971, merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Lini bisnisnya mencakup perbankan retail, korporasi, dan komersial. Bank ini juga berkomitmen untuk terus berinovasi di era digital. Paninbank menawarkan berbagai layanan, mencakup deposito, pinjaman, dan produk investasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu dan korporasi. Lalu, Paninbank memiliki lebih dari 500 kantor cabang, ya lebih tepatnya 519 kantor cabang. Hal tersebut memudahkan kita sebagai nasabah untuk bertransaksi. Lalu, yang kedua ada keunggulan kompetitifnya. Paninbank mempunyai 4 keunggulan kompetitif. Yang pertama, jaringan kantor luas di seluruh Indonesia, sinergi kuat dengan grup Panin, proses kredit cepat dan fleksibel. Lalu yang keempat, inovasi layanan digital yang kuat. Lalu yang selanjutnya adalah analisis rasio keuangan Bank Panin. Di sini ROA yang saya hitung di 2023 ada 1,35 dan ROE-nya ada 5,6, DAR-nya ada 59,52, DAR-nya ada 24,7,8, CR-nya ada 5,20, KTR-nya ada 6,7, WCT ada 17,26. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dari rasio keuangan. Bank ini mengalami penurunan pada profitabilitas, yaitu ROA dan ROE-nya, karena sebelumnya ROA di 2022 itu berjumlah 1,54 dan di 2023 hanya 1,35. Lalu ROE-nya juga mengalami penurunan karena sebelumnya 6,4 menjadi 5,6. Namun ada peningkatan di leverage, kenaikan signifikan pada DAR dari sebelumnya itu hanya 42,48 menjadi 247,8. Hal ini sangat menunjukkan ketergantungan pada hutang dan meningkatkan resiko finansial. Tidak hanya DAR pun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang dulunya hanya 10,13 menjadi 59,22. Lalu yang ketiga adalah likuiditas yang cukup baik. CR-nya meningkat, yang sebelumnya hanya 4,81 menjadi 5,20. Walaupun tidak signifikan tapi cukup baik, menandakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lalu ada yang keempat adalah efisiensi operasional. ATR-nya meningkat, yang sebelumnya hanya 4,4 menjadi 6,7. Dan WCT-nya juga mengalami penurunan dari 19,25 menjadi 17,26. Namun ATR-nya menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam peningkatan aset meskipun WCT-nya menurun. Lalu yang kelima, pengelolaan risiko penting. Dengan hutang yang tinggi dan laba yang menurun, manajemen risiko yang baik dan strategi untuk meningkatkan profitabilitas yang sangat diperlukan. Lalu yang terakhir ada saran saya dari analisis yang sudah saya lakukan, menandakan ada penurunan dari profitabilitas dan likuiditas jangka pendek. Meskipun ada kenaikan di aset dan pengelolaan modal kerja, ada perbaikan, tapi penurunan profitabilitas dan likuiditas harus menjadi perhatian utama. Ada saran saya, yang pertama ada tingkatkan profitabilitas, yang kedua manajemen keuangan, yang ketiga peningkatan likuiditas, yang keempat efisiensi operasional, yang kelima pengelolaan risiko. Baik, saya rasa presentasi saya sudah cukup. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.